aman dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Alhamdulillah, Ramadan ini mudah-mudahan kita jalani dengan semua semangat yang kita miliki untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dan nantinya menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, dalam kondisi pandemi ini kita selalu diingatkan pada soal pengetatan perkara aman. Apakah amannya? Aman dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Lalu kita juga diingatkan soal peningkatan imun, yaitu dengan makanan yang bergizi, cukup istirahat, rutin berolahraga, hidup bersih, dan segera berobat manakala kita sakit, termasuk bervaksin manakala sudah tersedia. Tetapi pada hakikatnya semua itu harus dilandasi dengan penguatan iman. Karena penguatan iman inilah yang akan menempatkan kita pada akhir yang baik atau yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Yang sehat dengan landasan iman akan bersyukur. Yang sehat tanpa iman bisa takabur. Yang sakit tapi tanpa iman akan kecewa, tidak sabar, putus asa. Sementara yang sakit tapi memiliki penguatan iman akan bersabar, optimis, bahkan berpeluang dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana caranya upaya kita melakukan penguatan iman dalam masa pandemi ini? Pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah lah yang menguasai hidup dan mati kita, juga susah senangnya kita, termasuk di dalamnya sakit sehatnya kita. Semua adalah ketentuan Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam surat At-Taubah ayat 51, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Kedua, memohon, meminta, merengeklah kepada Allah Sang Maha Penyembuh. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Asy-Syu'ara ayat 80. Juga disampaikan dalam hadis, ma'anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Ketiga, banyak istighfar, banyak ibadah. Kasih sayang Allah adalah harapan bagi kebahagiaan hidup kita, apalagi saat menghadapi cobaan dan musibah termasuk pandemi. Maka memohon ampunan kepada Allah dan memperbanyak ibadah akan membuka pintu rahmatnya. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat An-Naml ayat 46. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga Allah di dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam seluruh kehidupan kita, dengan tentunya ketaatan dan ibadah kepadanya. Yang keempat, bersihkan hati dari hasad, hasud, iri hati, dan dengki. Biasakanlah meminta maaf, memaafkan, lapang dada atas segala perbedaan kepada sesama manusia. Hati yang bersih akan membuat jiwa menjadi tenang, tentram,
dan akan mendorong kepada kesehatan yang baik pada jiwa dan raga kita. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling utama?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang bersih hatinya, benar ucapannya." Para sahabat berkata, "Yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Yang kelima, bersyukur atas segala nikmat, bersabar atas segala ujian. Sikap syukur dan sabar ini laksana dua sayap kehidupan yang akan memunculkan ketenangan jiwa pada diri seorang mukmin, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua orang urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin tidak akan tergelincir, sombong, takabur saat mendapatkan kenikmatan, termasuk nikmat sehat dan terhindar dari corona. Begitupun tak akan menyesali diri, merutuki nasib dan putus asa saat mendapat cobaan dan musibah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita mendapatkan kesempatan terbesar untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita di masa Ramadan ini. Dan itu akan terus terimplementasi di masa-masa selepas Ramadan. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan. Semoga berkah hidup kita. Qul qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.